101 Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Di atas sedan naga darah tombak emas, Tiemo berdiri sendiri saat dia dengan dingin melihat keempat peringkat dewa sejati. Permaisuri Qin, Master Istana Pedang Qin, dan dua sesepuh semuanya waspada terhadap wakil patriark agama darah besi. Tiemo, jika itu pertarungan 1 lawan 1, saya pasti tidak akan menjadi tandingan Anda. Jangan salahkan kami karena menindas Anda dengan lebih banyak orang. Petik 2. Mata Elder pertama Istana Pedang Qin yang berambut perak berubah tajam. Dia adalah yang terkuat dari 4 True Lord Ranks dan dia jelas merupakan perlawanan utama melawan Tiemo. Namun, yang pertama menyerang adalah Master Istana Pedang Qin. Qin Sword Twin Desolation. Master Istana Pedang Qin memegang Qin dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mengendalikan pedang terbang. Pedang terbangnya bersinar dengan cahaya 3 warna karena menciptakan hujan balok pedang yang terus-menerus. Pada saat yang sama, suara gemuruh kuda datang dari Qinnya, menjadi kekuatan energi mental yang menyerang Tiemo dalam upaya untuk mengalihkan perhatiannya. Pedang menghentikan langit dan bumi. Penatua pertama Istana Pedang Qin berambut perak melompat ke bawah dan menebas ke arah Tiemo. Pada saat itu, pedang penatua pertama berambut perak berubah menjadi garis perak, dan itu dipenuhi dengan niat seorang raja. Yang lebih mendalam adalah bahwa serangannya sangat sinkron dengan Master Istana Pedang Qin. Kombinasi keduanya seperti yin dan yang, dan kekuatan pertempuran mereka lebih besar dari peringkat dewa sejati sejauh ini. Kombinasi yang sempurna. Permaisuri Qin dan tetua pertama keluarga Liu berseru. Mereka tidak berpikir bahwa Master Istana Pedang Qin dan tetua pertama akan dapat bertindak begitu cepat. Menghadapi serangan seperti itu, wajah Tiemo tetap dingin. Sebuah benda metalik di lengan kanannya tiba-tiba mengembang menjadi roda hitam perak yang berputar dan bersinar terang. Roda hitam perak Tiemo berputar dengan cepat, menciptakan cahaya yang menyilaukan saat dia terbang menuju penatua pertama berambut perak. Elder pertama Istana Pedang Qin tidak menyerah, jadi mereka bentrok langsung. Roda pemintal menabrak pedang Bim dan menghancurkan pelanggaran penatua pertama berambut perak itu. Roda hitam perak yang berputar cepat menghantam pedang Qin Sword Palace First Elder, menciptakan percikan api. Mystic Silver Divine Sword. Penatua pertama berambut perak berteriak saat roda hitam perak dengan cepat menebas senjatanya. Hanya dalam waktu nafas, pedang penatua pertama, yang hampir mencapai tingkat spiritual tingkat tinggi, memiliki bekas kecil di atasnya. Keduanya mendorong satu sama lain, dan Elder berambut perak terbang keluar dan hampir batuk darah. Roda cahaya dan kegelapan. Peringkat Lord sejati lainnya, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye tidak bisa membantu tetapi berseru. Roda cahaya dan kegelapan berputar, menjadi perisai yang bentrok dengan pedang terbang Istana Pedang Qin. Selanjutnya, roda cahaya dan kegelapan berputar cukup cepat, bahkan saat bertahan, sehingga merusak pedang terbang Master Istana Pedang Qin juga. Master Istana Pedang Qin mendengus dan hampir membiarkan pedang terbang itu jatuh ke tanah. Setelah menyelesaikan semua ini, senjata Tiemo dengan rambut berwarna darah berubah menjadi lengan mekanik. Pertukaran antara 3 peringkat Lord sejati hanya berlangsung beberapa napas dan perbedaan kekuatan sudah terlihat. Penatua pertama Istana Pedang Qin dan serangan kombinasi sempurna dari Istana Pedang Qin dengan mudah dibubarkan oleh Tiemo, yang hanya terluka ringan. Tiemo ini sangat kuat. Dia benar-benar layak untuk memimpin agama darah besi. Petik 2. Sebuah luka berdarah tertinggal di tetua pertama berambut perak, dan kecepatan pernapasannya menjadi lebih cepat. Di bengkel bawah tanah, Zhao Feng dan Master Tiegan sedang menyelesaikan langkah terakhir. Ini akan selesai dalam 1 jam. Sebagian besar fokus Zhao Feng adalah pada penempaan, tetapi dia juga memperhatikan pertempuran di luar. Kekuatan pertempuran Tiemo dan roda cahaya dan kegelapan menggerakkan Zhao Feng. Seseorang harus tahu, kultivasi Elder pertama berambut perak dekat dengan puncak True Lord Rank dan dikombinasikan dengan Qin Sword Palace Master, serangan mereka cukup untuk mengancam puncak True Lord Ranks yang sebenarnya. Namun pukulan kuat seperti itu dengan mudah diblokir oleh Tiemo, dan dia masih berada di atas angin. Serang bersama. Tiemo masuk dalam 3 besar ahli terkuat di negara besar. Mungkin hanya Grand Elder Longmu yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Petik 2. Sosok sempurna permaisuri Qin terbang di udara. Kiyu, kiyu, kiyu. Pita berwarna pelangi, dengan panjang lebih dari selusin yard, terbang di sekelilingnya saat mereka mencoba membungkus Tiemo. Pada saat yang sama, tetua pertama keluarga Liu, Tuan Istana Pedang Qin,
dan tetua Istana Pedang Qin menyerang Tiemo dari arah berlawanan. Ledakan, bam-bam! Zhao Feng dan Master Tiegan merasa sangat gemetar, tetapi dengan Tiemo dan bantuan Golden Spear Blood Dragon Sedan, lebih dari 90% serangan itu diblokir, atau susunan pelindungnya akan rusak sekarang. Zhao Feng, wakil patriark mungkin tidak bisa bertahan lama melawan 4 peringkat sejati-sejati itu. Guru Tiegan sedikit khawatir. Dia adalah asisten kali ini, jadi dia punya lebih banyak waktu dan energi untuk menonton pertempuran di atas. Tiemo mulai bertahan, semakin jarang menyerang. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memeriksa sesuatu sebelum tersenyum tipis, tidak perlu khawatir. Meskipun wakil patriark di atas sedan naga darah tombak emas berada dalam posisi bertahan, Zhao Feng menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda panik atau ketakutan dalam ekspresinya. Saya mengerti, Deputi Patriark melindungi bengkel di bawah tanah, jadi dia harus bersikap defensif. Petik 2. Jiang Sanfeng menyadari, bukankah ini berarti bahwa Deputi Patriark tidak takut dengan keempat peringkat dewa sejati itu bersama-sama? Dai Ye terkejut. Rumor mengatakan bahwa Patriark saat ini sakit dan semuanya dijalankan oleh wakil Patriark. Bagaimana metode Tiemo diukur dengan akal sehat? Dia adalah pemimpin agama darah besi yang melawan kekaisaran, keluarga Liu, dan Istana Pedang Qin. Pelanggaran dari 4 True Lord Ranks menjadi semakin marah. Sepertinya aku meremehkan kekuatan tempur wakil patriark. Tanpa menggunakan garis keturunan saya dan beberapa kartu tersembunyi, akan sulit bagi saya untuk mengalahkannya secara langsung. Petik 2. Meskipun Zhao Feng hanya mendongak sekali atau 2 kali, dia tahu situasinya lebih baik daripada orang lain. Jika bukan karena fakta bahwa Tiemo melindungi bengkel, dia mungkin bisa mengalahkan keempat True Lord Ranks bersama-sama. Sepertinya peluang membunuh Zhao Feng hari ini akan sangat kecil. Permaisuri Qin tidak bisa membantu tetapi merasa pahit. Serangan terus-menerusnya dengan mudah diblokir oleh Tiemo. Ekspresi dari 3 True Lord Ranks lainnya serius. Kekuatan wakil patriark sangat besar, dan roda cahaya dan kegelapannya sangat merepotkan, merusak senjata mereka dengan mudah. Meskipun kita tidak bisa membunuh Zhao Feng, setidaknya kita bisa mengganggu penempaannya. Dari kelihatannya, dia membuat roda cahaya dan kegelapan kedua. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Petik 2. Master Istana Pedang Qin mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan. Peringkat Lord sejati lainnya melepaskan perasaan spiritual mereka dan melihat situasi di bengkel. Bentuk yang dibuat Zhao Feng tampaknya adalah roda cahaya dan kegelapan yang kedua. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Tidak heran mengapa wakil patriark agama darah besi menjaga tempat ini. Petik 2. Penatua pertama berambut perak mendengus dingin saat dia mulai dengan sengaja mengarahkan serangannya ke bengkel bawah tanah. Ekspresi Tiemo berubah secara dramatis saat dia memanipulasi roda cahaya dan kegelapannya untuk memblokir serangan tetua pertama berambut perak. Namun, 3 True Lord Ranks lainnya juga ditujukan untuk menempa. Bengkel bawah tanah bergetar hebat dan hampir jatuh. Peringkat raja sejati ini terlalu tidak tahu malu. Guru Tiegan mengutuk keras-keras. Namun, karena berada di sisi berlawanan, mereka jelas tidak ingin melihat roda cahaya dan kegelapan kedua. Zhao Feng, jika kamu tidak memikirkan sesuatu, semua yang kita lakukan akan sia-sia. Tuan Tiegan menghela napas. Bengkel bawah tanah tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa napas. Tiemo, yang berada di sedan naga darah tombak emas, juga tidak berdaya. Meskipun dia tidak takut dengan 4 True Lord Ranks, dia tidak bisa menghentikan kekuatan yang tersisa dari pertempuran untuk mempengaruhi bengkel bawah tanah. Di atas semua itu, musuh sekarang mengincar bengkel dengan sengaja. HMPH, Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Jangan salahkan aku karena tidak bersikap mudah padamu. Petik 2. Suara dingin, penuh dengan niat membunuh, terdengar di udara, dan hati dari 4 True Lord Ranks tiba-tiba terasa dingin. Itu suara ketua kapitel. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berseru dan mendongak. Seorang pemuda berambut biru telah muncul dengan hembusan angin dan petir di atas 4 True Lord Ranks. Ekspresi setiap orang berubah secara dramatis. Wakil patriark terkejut tapi menyesal. Proses pembuatan Zhao Feng dihentikan. Permaisuri Qin, Master Istana Pedang Qin, dan 2 peringkat Lord sejati lainnya penuh dengan keterkejutan dan kewaspadaan. Mereka hanya melihat pergerakan angin petir Yuan Qi. Zhao Feng sepertinya menjadi bagian dari angin dan penerangan. Cepat mundur, kami tidak memiliki peluang untuk menang melawan Zhao Feng dan Tiemo jika digabungkan.
Petik 2. Suara mendesak Kin Sword Palace Master terdengar. Keempatnya tidak ragu sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Tiemo sendirian, dan sekarang ada tambahan Zhao Feng. Mereka hanya bisa kabur. Zeze, meskipun kita tidak bisa membunuh Zhao Feng, setidaknya kita menghentikannya membuat roda cahaya dan kegelapan. Tetua pertama keluarga Liu mencibir dengan dingin. 4 True Lord Ranks melepaskan perasaan spiritual mereka menuju bengkel bawah tanah. Namun, saat indera spiritual mereka mendekat, itu dibakar oleh aura dingin dan gelap. Seluruh bengkel bawah tanah dipenuhi dengan api yang gelap dan suram. Tidak hanya indera spiritual dari 4 True Lord Ranks gagal untuk melihat apa yang sedang terjadi, mereka hampir terluka. Mereka tercengang, keberadaan tak dikenal yang menakutkan seperti apa yang ada di dalam bengkel. Bab 502 Pembantaian. Aura menakutkan di dalam bengkel bawah tanah hampir melukai indera spiritual dari 4 peringkat Lord sejati. Situasinya berubah dalam sekejap mata. Zhao Feng tidak lagi dipalsukan. Dia telah muncul di atas 4 peringkat Lord sejati. Bengkel bawah tanah tertutup lapisan kabut gelap dan tidak ada yang bisa dilihat, yang mana ini sangat aneh. Hal seperti itu membutuhkan budidaya setengah langkah dari alam inti asal paling tidak. Ekspresi Permaisuri Qin berubah secara dramatis. Dia tidak bisa membayangkan keberadaan seperti apa yang ada di bengkel. Dia mulai menyadari mengapa gurunya menyuruhnya untuk mencoba menyelesaikan perselisihan antara dirinya dan Zhao Feng. Cepat mundur, Zhao Feng ini tidak seperti yang terlihat. Siapa yang tahu ahli macam apa di belakangnya? Petik 2. 3 peringkat dewa sejati lainnya mulai melarikan diri dari Istana Tiegan. Kamu ingin lari? Hehe, terlambat. Petik 2. Gelombang angin dan petir yang kuat turun. 4 True Lord Ranks merasa mati rasa, dan kecepatan terbang mereka melambat 20 atau 30%. Elder pertama Istana Pedang Qin adalah yang paling tidak terpengaruh karena budidayanya adalah yang tertinggi. Pada saat itu, Wind Lightning Yuan Qi di dekatnya seperti tornado mengamuk yang menyelimuti 4 True Lord Ranks. Sungguh energi mental yang kuat? Mata wakil patriark agama darah besi menyala. Sukacita muncul di wajahnya, tetapi dia tidak melambat saat dia melanjutkan pengejarannya. Ketika Zhao Feng muncul, api yang membara di hati Tiemo akhirnya dilepaskan. Dia tidak takut dengan 4 True Lord Ranks yang diberikan kekuatannya, tetapi dia dipaksa untuk bertahan, yang membuatnya sangat tidak puas. Tebasan rotasi terbang terang dan gelap. Roda cahaya dan kegelapan mulai bertambah cepat saat itu berubah menjadi pisau berputar yang menarik. Roda cahaya dan kegelapan berbentuk pedang melintas di udara seperti kilat. Tetua pertama dari keluarga Liu, yang baru terbang 100 yard, terbelah dua. Dia tidak berpikir bahwa roda cahaya dan kegelapan memiliki jarak yang begitu jauh. Karena Tiemo dipaksa bertahan lebih awal, banyak dari keahliannya tidak digunakan. Sekarang setelah dia tidak terkendali, dia langsung menunjukkan kepada semua orang kekuatannya dan kekuatan roda cahaya dan kegelapan. Pada waktu bersamaan, serangan berderak petir angin. Sosok berambut biru melintas di udara saat bilah angin dan kilat terbentuk. Bilah angin dan petir menebas udara dengan suara guntur. Kecepatan dan kelincahan Zhao Feng adalah yang terbaik di antara para dewa sejati, dan dia muncul di belakang Master Istana Pedang Qin dalam sekejap. Jangan! Master Istana Pedang Qin berteriak saat wajahnya menjadi putih dan tubuhnya mulai mati rasa. Bilah angin dan kilat menurunkan aura penghancur saat itu merobek pertahanannya. Peringkat dewa sejati normal tidak memiliki peluang untuk melawan balik kecepatan dan serangan kuat Zhao Feng yang menakutkan. Wajah Master Istana Pedang Qin dipenuhi rasa takut, dan di dalam matanya memohon dan tidak berdaya. Penyesalan dan kepahitan muncul di hatinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Suara dingin terdengar saat angin dan pedang petir meledak, dan teriakan Tuan Istana Pedang Qin tiba-tiba berhenti. Hanya dalam 2 napas pendek, Master Istana Pedang Qin dan tetua pertama dari keluarga Liu meninggal. 2 True Lord Ranks baru saja mati pada saat yang sama. Jiang Sanfeng dan para penonton di dalam Istana Tiegan dipenuhi dengan kegembiraan dan darah mereka mendidih. Zhao Feng dan Tiemo menyerang secara bersamaan, membunuh target mereka pada saat bersamaan. Kedua peringkat Lord sejati melolong pada saat yang sama. Setelah menyelesaikan lawan mereka, Zhao Feng dan Tiemo bertukar pandang sambil tersenyum. Tiemo dipenuhi dengan kegembiraan. Zhao Feng tidak hanya kembali dengan selamat dari warisan,
kekuatannya berada pada tingkat yang tinggi. Dari metodenya barusan, kekuatan Zhao Feng tampaknya tidak jauh berbeda dari Tiemo. Selanjutnya, ini bahkan mungkin bukan kekuatan penuhnya. Sangat cepat, baik Master Istana Pedang Qin dan tetua pertama keluarga Liu meninggal. Petik 2. Lari. Kekuatan Zhao Feng ini telah mencapai tingkat yang menakutkan setelah kembali. Petik 2. Permaisuri Qin dan tetua pertama Istana Pedang Qin terkejut, dan mereka membakar kiroh sejati mereka hampir pada saat yang sama saat mereka melarikan diri. Dua sosok melintas ke arah awan dan Zhao Feng memandang mereka dengan dingin. Mata kirinya terkunci pada elder pertama Istana Pedang Qin. Bunuh tetua pertama Istana Pedang Qin dulu? Suara Tiemo terdengar. Pikirannya sama persis dengan pikiran Zhao Feng. Tentu saja, titik awal mereka berbeda. Alasan mengapa Tiemo ingin membunuh tetua pertama Istana Pedang Qin adalah karena efek yang dapat ditimbulkannya ke negara besar Kanopi. Istana Qin Sword adalah salah satu dari 8 kekuatan utama negara besar Kanopi dan memiliki 2 pangkat dewa sejati. Elder pertama Istana Pedang Qin hampir mencapai puncak peringkat dewa sejati. Begitu dia menerobos, kekuatannya akan menyusul wakil patriark. Saat itu, dia akan menjadi ancaman besar. Master Istana Pedang Qin sudah mati. Jika kita membunuh tetua pertama Istana Pedang Qin juga, Istana Pedang Qin tidak akan memiliki pangkat dewa sejati lagi. Ini seperti tentara kehilangan jenderal mereka. Petik 2. Tiemo dipindahkan. Membunuh tetua Istana Pedang Qin dapat menghancurkan salah satu dari 8 kekuatan besar. Biasanya, kemungkinan membunuh penatua Istana Pedang Qin rendah, karena jika dia ingin lari, Tiemo tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikannya. Namun, dengan spesialis kecepatan Zhao Feng di sini, ada harapan untuk membunuh tetua pertama hari ini. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi biru yang membekukan tulang dan terkunci pada tetua pertama. Penatua pertama Istana Pedang Qin merasakan tubuhnya menjadi dingin, dan bahkan pikirannya melambat. Kecepatannya sangat berkurang. Apa yang sedang terjadi? The Qin Sword Palace First Elder berseru. Refleks dan kecepatannya telah menurun drastis. Dia segera menyadari bahwa dia dikunci oleh garis keturunan Zhao Feng, tetapi meskipun dia tahu itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha, kerja bagus, Zhao Feng. Tiemo tertawa saat dia mendekat dengan roda cahaya dan kegelapannya. Zhao Feng telah mengunci ke elder pertama Istana Pedang Qin dan terbang. Tebasan rotasi terbang terang dan gelap. Roda cahaya dan kegelapan Tiemo terbang keluar dan hampir seketika mendarat di penatua pertama Istana Pedang Qin. Tetua pertama tidak bisa mengelak karena dia dikunci oleh mata jiwa es, jadi dia harus membakar kiroh sejati untuk memblokirnya. Roda itu meninggalkan luka yang dalam yang mengalir langsung ke tulang saat darah berceceran di sekujur tubuhnya. Kemudian seorang pemuda berambut biru tiba di belakang elder pertama Istana Pedang Qin dengan kecepatan yang tak tertandingi. Zhao Feng memegang pisau yang terbuat dari angin dan kilat yang tanpa ekspresi ditusuknya ke arah punggung tetua pertama. Suara mendesing. Penatua pertama Istana Pedang Qin mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi salah satu lengannya dipotong oleh pedang angin dan petir. Dengan upaya gabungan Zhao Feng dan wakil patriark, elder pertama Istana Pedang Qin tidak bisa menahan sama sekali dan terbunuh hanya dalam 2 gerakan. Bagus, ini berjalan lancar. Petik 2. Wajah Tiemo dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, budidaya penatua pertama Istana Pedang Qin dekat dengan puncak peringkat sejati-sejati, jadi jika dia ingin lari, akan sulit untuk membunuhnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan dan garis keturunan Zhao Feng. Pada kenyataannya, tetua pertama Istana Pedang Qin telah dijatuhi hukuman mati saat Zhao Feng membuka garis keturunannya, bahkan jika Tiemo tidak melakukan apa-apa. Zhao Feng tanpa ekspresi saat mereka membunuh tetua Istana Pedang Qin. Garis keturunan matanya kembali normal dan dia tidak terlihat terganggu sama sekali. Tiemo tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng dalam-dalam. Setelah bertemu Zhao Feng kali ini, bahkan dia tidak bisa sepenuhnya melihat melalui keajaiban luar biasa yang baru ini. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis saat dia menghilang dengan sekejap. Beberapa napas kemudian, dengan busur petir, Zhao Feng muncul di bengkel bawah tanah. Bengkel itu masih tertutup kabut gelap yang bisa menghalangi deteksi True Lord Rangs. Guru Tiegan sangat terkejut. Dia merasa sulit untuk bernapas, dan dia hanya bisa hampir tidak bisa berhasil melihat kerangka dengan 2 mata api merah.
Roda cahaya dan kegelapan melayang di depan kerangka. Tuan, tolong santai. Saya telah belajar menempa selama ratusan tahun, saya lebih baik dari master pandai besi biasa. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka sedang menyelesaikan langkah terakhir untuk roda cahaya dan kegelapan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dengan lemah. Meskipun ketua divisi kerangka mungkin tidak mengetahui cetak biru dan tidak dapat benar-benar menyelesaikan langkah terakhir ini, tidak sulit untuk mempertahankan keadaan saat ini. Orang harus tahu, pemimpin divisi kerangka adalah penguasa di puncaknya. Pengalaman dan pengetahuannya jauh melampaui Zhao Feng dan Master Tiegan. Pertahankan keadaan itu untuk sementara waktu. Zhao Feng berkata saat dia menghilang dari bengkel sekali lagi. Beberapa saat kemudian, hembusan angin dan petir menyusul wakil patriark agama darah besi dan permaisuri Qin. Hahaha permaisuri Qin, Anda telah menjadi musuh saya selama bertahun-tahun, tetapi Anda mungkin tidak berpikir ini akan menjadi hasilnya hari ini, bukan? Petik 2. Wakil patriark agama darah besi tertawa ketika dia memaksa permaisuri Qin putus asa. Darah berceceran di atas gaun permaisuri Qin, yang robek dan memperlihatkan kulit putih yang memikat. Tuan Tiemo, tolong biarkan aku hidup. Permaisuri Qin tampak sangat simpatik saat dia memohon. Bahkan wakil patriark agama darah besi harus menenangkan hatinya jika dia terpengaruh oleh Dao of Charm permaisuri Qin. Wakil patriark khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, jadi dia mengiris roda cahaya dan kegelapannya ke arah permaisuri Qin. Pada saat ini, permaisuri Qin terluka parah dan tidak bisa menghentikan serangan ini. Suara tenang terdengar di udara dan embusan angin dan petir mendarat di antara keduanya. Roda cahaya dan kegelapan diblokir oleh riak biru dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh, seolah-olah itu menghadap ke laut. Zhao Feng, kamu. Bab 503 Patriark Agama Darah Besi. Zhao Feng, kamu. Tiemo memandang pemuda berambut biru dengan tidak percaya. Semua penonton berteriak karena terkejut. Pada saat terakhir, ketika wakil patriark agama darah besi hendak membelah permaisuri Qin menjadi dua, Zhao Feng tiba-tiba ikut campur dan memblokir pukulan itu. Lapisan biru mengelilingi tubuh Zhao Feng. Kekuatan roda cahaya dan kegelapan diblokir dan diserap oleh lapisan biru seperti batu yang tenggelam ke laut. Mengapa Zhao Feng memblokir saya? Meskipun Tiemo penasaran, dia lebih terkejut dengan kekuatan Zhao Feng. Roda cahaya dan kegelapan wakil patriark bahkan tidak bisa menembus pertahanan garis keturunan Zhao Feng. Tiemo yakin bahwa bahkan puncak True Lord Rank tidak dapat memblokir roda cahaya dan kegelapannya dengan mudah. Namun, pemuda di depannya ini melakukannya dengan mudah. Wakil patriark, aku berutang budi pada Sage. Tolong biarkan dia pergi kali ini. Petik 2. Zhao Feng menjelaskan. Zhao Feng dan permaisuri Qin berada di sisi yang berbeda dan mereka bersekongkol satu sama lain di masa lalu. Yang pertama bahkan menculik yang terakhir. Namun, Zhao Feng memutuskan untuk tidak membunuh permaisuri Qin karena beberapa alasan, seperti Sage dan tetua pertama klan Bulan Rusak. Baiklah, aku akan membiarkannya pergi lagi. Petik 2. Wakil patriark menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menyingkirkan roda cahaya dan kegelapan. Biarkan dia pergi lagi. Zhao Feng bingung. Apakah wakil patriark memiliki kesempatan untuk membunuh permaisuri Qin di masa lalu dan tidak mengambilnya karena alasan tertentu? Permaisuri Qin menghela nafas panjang. Pakaiannya basah oleh keringat dingin. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan menjadi orang yang menyelamatkan saya. Ekspresinya rumit. Dia ingin membunuh Zhao Feng dengan 3 orang lainnya, tetapi dia malah diselamatkan oleh Zhao Feng. Kesal. Ini adalah kesempatan terakhir. Petik 2. Zhao Feng melirik permaisuri Qin dengan jijik. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap permaisuri Qin. Dia bahkan memiliki sedikit niat membunuh. Permaisuri Qin tidak berani tinggal terlalu lama, segera pergi. Permaisuri Qin menciptakan gelombang dan menyebabkan kekacauan sejak dia bergabung dengan kekaisaran dan aku memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya sebelum dia dewasa sepenuhnya. Namun, karena Sage, saya tidak pernah membunuhnya. Petik 2. Tiemo menyaksikan permaisuri Qin pergi. Zhao Feng ingat bagaimana Jiang Sanfeng memberitahunya bahwa Tiemo telah pergi mengunjungi Sage untuk memastikan apakah Zhao Feng masih hidup atau mati. Ini terutama karena patriark, Brother Hong, memiliki hubungan yang baik dengan Sage. Tiemo menghela napas. Kepala keluarga, patriark sejati.
Hati Zhao Feng tergerak. Dia tidak berpikir hubungannya akan serumit ini. Dia segera teringat akan tetua misterius yang memberinya bola Ice Soul dan Dark Eye Incomplete Page. Setelah melepaskan permaisuri Qin, Zhao Feng dengan cepat kembali ke bengkel dan melanjutkan tugas. Selama periode waktu ini, kabut hitam menutupi bengkel, dan tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Bahkan seseorang sekuat Tiemo hampir tidak bisa melihat, dan bahkan saat itu, dia hampir terluka. Sepertinya ada seorang ahli di balik Zhao Feng yang berspesialisasi dalam Dao of Ghost Corpses. Tiemo terkejut. Dalam hal budidaya, dia tidak jauh dari alam inti asal setengah langkah, tetapi bahkan dia tidak bisa menebak keberadaan seperti apa yang ada di bengkel bawah tanah. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng lagi. Kabut di bengkel mulai memudar, hanya menampakkan Zhao Feng dan Tuan Tiegan. Zhao Feng melanjutkan penempaan, dan meskipun Guru Tiegan penasaran, dia tidak mengatakan apa-apa saat dia membantu di samping. Langkah terakhir penempaan akhirnya selesai. Roda perak dan biru yang berkilauan dengan kilat menempel di lengan Zhao Feng dan mulai berputar. Kekuatannya menciptakan tornado tak terlihat. Zhao Feng kemudian menggunakan kekuatan sejati untuk memperluas roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan menjadi lengan mekanis yang sedikit lebih besar dari lengan orang dewasa normal. Roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan ini telah bergabung dengan kekuatan angin dan kilat, dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Meskipun nilainya tidak setinggi versi aslinya, item ini lebih sempurna di antara nilainya. Petik 2. Guru Tiegan memuji. Tiemo mau tidak mau mencobanya, ia dapat menciptakan serangan yang kuat dengan menggunakan jumlah terkecil dari True Force, dan memiliki kecepatan serta kehancuran angin dan kilat. Kekuatannya melampaui item tingkat yang sama sejauh ini. Petik 2. Ada rasa iri dalam kata-katanya. Jika bukan karena fakta bahwa budidayanya telah mencapai puncak peringkat sejati dan tingkat roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan tidak cukup tinggi, bahkan dia akan tergerak untuk membelinya. Saya berencana memberikan ini kepada seseorang di area cloud. Zhao Feng berkata. Tiemo tersenyum. Dia setuju dan meyakinkan bahwa para ahli agama darah besi secara pribadi akan mengirimkannya ke tetua pertama dari klan bulan rusak. Zhao Feng menyingkirkan roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan dan menghela napas. Salah satu tugasnya adalah membuat roda cahaya dan kegelapan ini untuk tuannya dan akhirnya selesai. Pada malam yang sama, sedan naga darah tombak emas terbang di udara. Sedan itu cukup luas, dan Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye semuanya ada di sana. Zhao Feng, Anda tidak hanya dapat kembali ke benua dengan selamat, kekuatan Anda juga meningkat pesat. Wakil Patriark menghela nafas dan memikirkan masa lalu. Mendengar ini, Jiang Sanfeng dan Dai Ye memiliki perasaan yang sama. 1,5 tahun yang lalu, Zhao Feng hanyalah seorang pemuda di sekitar level mereka, tetapi sekarang kekuatan Zhao Feng sebanding dengan milik Wakil Patriark. Selanjutnya, Zhao Feng adalah seseorang dari generasi muda. Masa depannya tak terukur. Saat mereka berbicara, Wakil Patriark juga ingin tahu tentang warisan yang tidak diketahui. Zhao Feng meringkas situasinya dengan reruntuhan suci ungu, tetapi dia tidak menyebutkan bahwa Zhao Yufei telah mewarisi tempat itu. The Purple Saint Ruins memiliki para jenius dari 3 sekte bintang 2. Salah satunya bahkan bintang 2,5. Petik 2. Tiemo tercengang. Apa yang membuatnya menghela nafas kagum adalah Zhao Feng selamat di lingkungan itu dan bahkan menerima warisan. Zhao Feng juga menutupi warisannya, hanya mengatakan bahwa itu berasal dari seorang ahli di alam dewa kekosongan. Void God Realm, itulah persyaratan minimum untuk sekte bintang 2. Ada kerinduan dalam ekspresi Tiemo. Bahkan alam dewa Void yang normal adalah legenda di benua ini. Beberapa hari kemudian, sedan naga darah tombak emas kembali ke markas utama agama darah besi. Deputi Patriarch, saya punya hadiah. Zhao Feng tiba-tiba berkata saat dia mengeluarkan setetes cairan hijau misterius dari labu hijau tua. Murid Wakil Patriark menyusut dan dia langsung berseru, apakah itu? Ramuan kehidupan. Cairan hijau misterius memancarkan aura kehidupan yang murni, dan bahkan mengandung aura esensi kehidupan. Itu benar, ini adalah Elixir of Life. Zhao Feng tersenyum. Setelah memberikan dropout ini, dia masih memiliki satu lagi yang tersisa. Elixir of Life, hebat. Zhao Feng, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Petik 2. Wakil Patriark sangat bersemangat dan tidak bisa berkata-kata.
Jelas Elixir of Life terlalu penting bagi Wakil Patriark dan agama darah besi. Deputi Patriarch, tolong berikan Elixir of Life ini kepada Patriark sebagai ucapan terima kasih untuk hari itu. Mata Zhao Feng berkedip saat dia berbicara. Dia menduga bahwa tetua misterius yang dia lihat sejak lama adalah Patriark sejati dari agama darah besi. Tiemo tersenyum, Zhao Feng, kamu benar. Orang yang Anda lihat hari itu adalah Patriark dari agama darah besi. Petik 2. Setelah menjawab, Tiemo membawa Zhao Feng ke istana bawah tanah. Ini adalah kedua kalinya Zhao Feng datang ke sini. Di tempat tidur berbaring seorang tetua dengan alis tebal. Kulitnya kering semua dan tidak ada tanda-tanda kehidupan darinya, seolah-olah dia sudah mati. Kakak Hong, aku di sini. Tiemo dengan cepat datang ke samping tempat tidur. Tetua dengan alis tebal perlahan membuka matanya dan berbicara dengan suara lemah, aku tidak bisa hidup lama dalam keadaan ini. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Petik 2. Ketika tetua dengan alis tebal membuka matanya, Zhao Feng merasakan energi mental yang tak terduga. Saudara Hong, lihatlah. Tiemo tertawa dan dengan lembut mengangkat tangannya. Tetua dengan alis tebal melihat lebih dekat dan matanya tampak memancarkan cahaya ilahi, Elixir of Life. Pada saat ini, aura tetua dengan alis tebal dilepaskan, dan aura energi mentalnya tampak beresonansi dengan ruang. Zhao Feng merasa tertekan. Tidak ada yang pernah memberinya perasaan seperti itu sebelumnya sejak kembali ke benua bunga Azure. Satu-satunya yang sedikit melakukannya adalah Lu Tianyi, dan pemimpin divisi kerangka ketika menggunakan teknik rahasianya. Namun, bahkan keduanya tidak bisa dibandingkan dengan orang ini. Sementara Zhao Feng sedang berpikir, tetua dengan alis tebal telah menelan Elixir of Life. Kulit kering, wajah pucat, dan auranya yang lemah mulai berbalik. Itu mirip dengan momen sebelum orang tua meninggal. Mereka akan menjadi muda dan penuh energi. Namun, apa yang terjadi sekarang bukanlah sesaat. Itu nyata, benar-benar layak menjadi eliksir legendaris. Cedera pada yayasan saya sudah sembuh 30-40%. Petik 2. Warna merah samar muncul di wajah tetua itu saat dia menjadi sangat gembira. Aura energi mentalnya menjadi semakin menakutkan. Peringkat Lord sejati yang normal hanya bisa melihatnya. Surga bumi Yuan Qi di atas markas utama agama darah besi meraung. Tetua berambut merah tua dengan alis tebal itu seperti lautan. Dia akan menarik Yuan Qi dengan setiap napas. Auranya yang kuat sepertinya memimpin Yuan Qi dari segala arah untuk menguasai langit dan bumi. Kultivasi ini, mungkinkah? Zhao Feng merasa sangat kecil di depan aura ini. Para ahli di True Lord Rank bisa beresonansi dengan, dan memanggil surga bumi Yuan Qi dalam skala kecil, dan mereka berdiri di puncak piramida emas karenanya. Namun, kultivasi penatua berambut merah ini telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia tampaknya menjadi pusat pusaran air surga bumi Yuan Qi. Yuan Qi di udara akan mengalir ke dalam dirinya, bahkan jika dia tidak secara khusus membuatnya, dan itu mengisinya dengan energi tak terbatas. Tingkat seperti itu melebihi 3 surga dari alam roh sejati. Bab 504 Rahasia Para Penguasa. Di istana bawah tanah, Zhao Feng berada di tengah-tengah tornado yang kacau, dan dia merasakan tekanan dari surga bumi. Yuan Qi berteriak. Peringkat Lord sejati manapun dalam situasi ini akan terasa seperti perahu di lautan yang bergolak. Mereka yang memiliki pemahaman lebih tinggi merasakan lebih banyak tekanan. Sebaliknya, orang normal tidak akan merasa tertekan. Suara yang sedikit terkejut dari 10.000 mutiara hantu terdengar di benak Zhao Feng melalui benih hati gelap. Zhao Feng berhenti. Dia tidak berpikir bahwa pemimpin divisi kerangka akan mengetahui patriark dari agama darah besi, tetapi memikirkannya, pemimpin divisi kerangka adalah ahli dari agama setan bulan merah yang telah hidup selama beberapa ratus tahun. Itu tidak aneh untuk mengenali patriark agama darah besi. Tanpa ragu, tetua dengan alis tebal itu adalah seorang sovereign saat dia berada di puncaknya. Ini bukan pertama kalinya Zhao Feng bertemu seseorang dengan niat tingkat origin core realm. Yang pertama adalah Grand Elder of the Imperials. Namun, Grand Elder ini hanya berada di alam inti asal setengah langkah. Jika tidak, dia tidak perlu terlalu waspada terhadap wakil patriark. Yang kedua adalah Lu Tianyi di Purple Saint Ruins. Lu Tianyi tidak jauh dari origin core realm. Zhao Feng menebak bahwa, selama Lu Tianyi tidak mati karena kalajengking berbisa kecil, dia mungkin bisa menerobos ke alam inti asal dalam 1 atau 2 tahun. Pemimpin divisi kerangka juga memiliki niat tingkat tinggi,
tetapi niat Patriark sangat luar biasa dan tepat di depannya. Jenis niat ini mengubah diri menjadi pusat bumi dan akan menyebabkan surga bumi Yuan Qi sujud tanpa melakukan apapun. Mengubah hidup seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. Zhao Feng menutup matanya dan memeriksa maksud penguasa. Meskipun dunia ini masih jauh untuk Zhao Feng, itu tidak menghentikannya untuk belajar. Zhao Feng bahkan membandingkan Patriark dengan Lu Tianyi dan pemimpin divisi kerangka, mencoba menemukan poin yang sama di antara mereka. Titik umum akan menjadi inti dari alam inti asal. Saat membandingkan masing-masing, Zhao Feng mulai mengerti, dan banyak pertanyaannya terjawab. Patriark berambut merah, pemimpin divisi kerangka, dan Lu Tianyi. Niat Patriark adalah yang terkuat, niat pemimpin divisi kerangka adalah yang paling aneh, dan niat Lu Tianyi adalah yang paling dalam dan tampaknya dekat dengan asal-usul langit dan bumi. Petik 2. Zhao Feng menyimpulkan, dalam hal niat, Lu Tianyi adalah yang paling mendalam, meskipun itu bukan yang terkuat. Zhao Feng hanya bisa berpikir bahwa ini karena Lu Tianyi berasal dari sekte super bintang 2,5, sekte spiritual bulan murni. Pasukan berperingkat lebih tinggi memiliki keterampilan yang lebih baik. Selanjutnya, bahkan jika Lu Tianyi bukan murid kepala, dia setidaknya adalah seorang elit di antara murid inti. Ini karena reruntuhan Sein Ungu memiliki batasan usia. Misalnya, orang suci bermata 3 yang mengadakan pesta teh kali ini tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci terbaru karena batas usia. Waktu berlalu dengan lambat. Zhao Feng berdiri diam saat dia merasakan maksud dari Origin Core Realm. Meskipun itu tidak memungkinkan Zhao Feng untuk dengan cepat mencapai alam inti asal, itu memungkinkan energi mentalnya berkembang. Ini berlanjut sampai saat tertentu, ketika gelombang niat mulai memudar dan surga bumi Yuan Qi menjadi tenang kembali. Suara tua yang penuh kekuatan terdengar di samping telinganya. Tetua berambut merah sekarang duduk di tempat tidurnya dan darah telah kembali ke wajahnya. Patriark Hong. Zhao Feng langsung membungkuk. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda benar-benar bisa membawa kembali Elixir of Life dari warisan. Penatua berambut merah itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia membuat permintaan itu dengan iseng dan tidak memiliki banyak harapan. Ini karena harta karun seperti Elixir of Life sangat langka bahkan dalam warisan dan persaingan akan sangat sengit. Saat itu, kekuatan Zhao Feng hanya layak untuk mencapai 150 teratas. Jika bukan karena bola Ice Soul dan Dark Eye Incomplete Page, junior ini tidak akan membuat peningkatan sebanyak ini dan mampu melawan keajaiban dalam Secret True Dragon Gathering atau para jenius di warisan. Zhao Feng berkata dengan jujur. Dia berterima kasih kepada tetua berambut merah tua ini. Bola Ice Soul memungkinkan dia untuk memulai Dao Jiwa, yang merupakan Dao yang paling cocok untuk mata spiritual godanya. Halaman tidak lengkap mata gelap memungkinkan Zhao Feng untuk memahami dasar-dasar garis keturunan mata, memungkinkan jalannya melebar. Dapat dikatakan bahwa kedua item yang diberikan Patriark kepadanya mengubah takdir Zhao Feng. Tetua berambut merah tua itu berpikir sejenak sebelum tersenyum, satu kecupan, satu minuman. Mungkin ini takdir. Petik 2. Zhao Feng merasakan pemahaman yang tak terlukiskan dari ini, tetapi satu hal yang pasti, Patriark telah membuat Zhao Feng, dan sebagai gantinya, Zhao Feng membuat Patriark. Namun, membawa Elixir of Life telah menyelamatkanku. Zhao Feng, jika Anda memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda dapat memintanya dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskannya. Petik 2. Penatua tersenyum dan terus memeriksa Zhao Feng dengan kekaguman. Zhao Feng memiliki karakteristik, dan itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Kekuatan mana yang tidak ingin membesarkan anak ajaib seperti ini? Patriark, Elixir of Life akan membalas Anda. Saya tidak menginginkan yang lain. Petik 2. Zhao Feng menjawab dengan rendah hati. Dari sudut pandangnya, sesepuh berambut merah menyelamatkannya, dan sekarang mereka seimbang. Hahaha, bagus. Tetua itu tertawa sebentar sebelum memeriksa Zhao Feng sekali lagi. Dia lebih mengaguminya. Jenius lainnya akan sangat senang dengan tawaran seperti itu dari penguasa, tetapi Zhao Feng tidak. Tentu saja, yang membuat jantung sesepuh berambut merah itu bergerak adalah potensi Zhao Feng, serta garis keturunan Zhao Feng yang bahkan tidak bisa dilihatnya. Kakak Hong, Zhao Feng menjadi seorang keajaiban luar biasa kali ini, dan dia dimahkotai sebagai penguasa keajaiban luar biasa bersama Yu Tianhao. Tiemo menggunakan kesempatan ini untuk merangkum pencapaian Zhao Feng dalam Secret True Dragon Gathering.
Dia kemudian memberitahu Patriark bagaimana mereka membunuh peringkat Lord sejati belum lama ini. Dalam proses ini, bahkan Patriark Hong yang sangat berpengetahuan linglung karena tidak percaya. Akhirnya, saudara Hong menarik napas dalam. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Zhao Feng. "Tiemo, matamu bagus. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan mampu melawan anak itu." Yu Tianhao imbang. Meskipun ayah Yu Tianhao, Yu Xingchen, adalah anggota aliansi suci juga, kekuatannya luar biasa. Dia bisa mengalahkan saya ketika saya berada di puncak. Petik 2. Patriark Hong menghela nafas. Dia tahu dengan sangat jelas betapa kuatnya Yu Tianhao. Sovereign Yu Xingchen adalah anggota aliansi suci seperti dirinya. Ketika Zhao Feng mendengar ini, dia mengerti mengapa beberapa penguasa aliansi suci sepertinya mengenal wakil patriark. Setelah mengetahui penguasa, Zhao Feng mulai mempelajari tentang lingkaran. Aliansi suci adalah sebuah organisasi, dibentuk oleh sekelompok penguasa, yang menentukan nasib benua. Itu memainkan peran besar dalam mengalahkan agama setan bulan merah. Saudara Hong, sekarang setelah kamu kembali, dan kekuatan Zhao Feng tidak lebih lemah dariku, negeri kanopi besar akan menjadi milik kita. Tiemo berkata dengan bangga. Kekuatan mana di kanopi Great Country yang bisa menghentikan Sovereign dan dua True Lord Ranks yang sebanding dengan Origin Core Realm setengah langkah normal? Aku sudah tidur terlalu lama, jadi aku mungkin perlu 1 atau 2 tahun sebelum bisa pulih ke kondisi puncakku. Patriark Hong berkata dalam-dalam. Mata Zhao Feng berbinar. Kondisi Patriark Hong saat ini tidak lebih kuat dari pemimpin divisi kerangka di kastil. Misi saat ini adalah agar Patriark pulih lebih dulu. Setelah kekuatannya pulih, agama darah besi dapat memerintah negara besar tanpa mengeluarkan tentara. Saya lupa tentang itu. Selanjutnya, pemunculan agama iblis bulan merah telah mulai beraksi lagi. Bahkan di negeri kanopi besar, pasukan mereka telah menyebabkan kekacauan. Petik 2. Kata-kata wakil patriark tiba-tiba bergeser. Agama setan bulan merah. Mata Patriark Hong berkedip dengan dingin dan dia melepaskan kekuatan energi mental yang sepertinya membekukan seluruh istana bawah tanah. Berita ini tidak mengejutkan Zhao Feng. Situasi di area Cloud mencerminkan situasi di seluruh benua. Saat itu, saat dia melakukan perjalanan menuju kanopi Great Country, dia telah menemukan bahwa agama setan bulan merah mengendalikan beberapa negara kuat. Jika tebakan Zhao Feng benar, strategi agama setan bulan merah adalah mulai dari pedesaan, perlahan-lahan berkembang, dan akhirnya mengelilingi klan yang kuat dan negara-negara besar. Selama setahun terakhir, agama setan bulan merah telah menciptakan benteng di wilayah terjauh negeri kanopi besar. Bahkan 8 kekuatan besar telah disusupi. Petik 2. Tiemo meringkas situasinya. Mendengar ini, ekspresi Patriark Hong dan Zhao Feng menjadi suram. Ini terutama terjadi pada Patriark Hong, yang pernah hidup di era-era agama setan bulan merah. Dia tahu betapa menakutkannya itu. Beberapa ratus tahun yang lalu, agama iblis hanya selangkah lagi dari mengendalikan benua. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Dia telah membunuh banyak ahli agama iblis dan bahkan memenjarakan seorang pemimpin divisi dengan mutiara 10.000 hantu. Zhao Feng, masih ada harapan jika kamu beralih ke agama setan bulan merah sekarang. Aku bisa memberitahumu bahwa patriark dari agama iblis bulan merah telah bangun, dan jauh lebih awal dari penguasa di depanmu. Petik 2. Suara gelap pemimpin divisi kerangka terdengar melalui koneksi benih jantung gelap. Bab 505 Sejarah Sejati. Aku bisa memberitahumu bahwa patriark dari agama iblis bulan merah telah bangun, dan jauh lebih awal dari penguasa di depanmu. Zhao Feng hanya setengah percaya apa yang dikatakan pemimpin divisi kerangka, tetapi hatinya masih bergetar. Apakah agama setan bulan merah kembali untuk membawa kekacauan ke benua? Patriark telah berhasil mengambil warisan bulan merah, dan kekuatan agama mulai pulih. Akan ada lebih banyak serangan di benua bunga Azure di masa mendatang. Itu bukanlah rahasia bagi eselon atas dari aliansi suci. Petik 2. Kata ketua divisi kerangka dengan percaya diri. Zhao Feng mencibir dengan dingin dan mengedarkan benih hati hitam di mata spiritual Tuhannya. Pemimpin divisi kerangka langsung merasa seolah-olah jiwanya akan hancur, dan aura kematian membuatnya bergetar. Ia tidak berani mengatakan apapun. Aliansi suci akan berurusan dengan agama iblis bulan merah. Kami hanya perlu melindungi wilayah kami sendiri. Petik 2. Patriark Hong berkata dalam-dalam setelah menenangkan diri. Tiemo mengangguk setuju. Agama darah besi hanya bertanggung jawab atas negeri kanopi besar.
Zhao Feng juga tanpa emosi. Menjadi pemimpin cabang dari agama darah besi, dia hanya bertanggung jawab atas area 1000 air, dan itu adalah tugas yang sederhana. Dibandingkan dengan itu, dia sudah menguasai 2 negara kuat dan 13 negara kecil. Namun, apa yang dikatakan Patriark Hong selanjutnya membuat Zhao Feng tersedak. Zhao Feng, terima kasih, saya telah membuat 2 keputusan. Yang pertama adalah menjadikanmu wakil patriark dari agama darah besi. Petik 2. Hati Zhao Feng melonjak, tetapi dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau kekhawatiran. Agama darah besi adalah kekuatan yang luar biasa di negeri kanopi besar. Seorang wakil patriark hanya di bawah 1 orang dan di atas 10.000 lainnya. Untuk negara yang hebat, itu adalah keberadaan yang legendaris. Sebelum Zhao Feng bisa menjawab, Tiemo sudah tersenyum, selamat. Wakil Patriark Zhao. Patriark Hong adalah penguasa dan kata-katanya mutlak. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada alasan untuk menolak. Menjadi wakil leluhur berarti memiliki status yang lebih tinggi, yang dapat membantu jalur kultivasi Zhao Feng. Selain itu adalah niat baik Patriark Hong, jadi Zhao Feng tidak bisa menolaknya. Terima kasih, Patriark Hong. Zhao Feng berterima kasih padanya, tetapi dia tidak diliputi oleh kegembiraan. Cahaya aneh melintas di mata Patriark Hong. Sepertinya posisi wakil patriark tidak terlalu berarti bagi Zhao Feng. Alasan dia mempromosikan Zhao Feng adalah karena kekaguman dan rasa terima kasihnya terhadap Zhao Feng. Tentu saja, ada juga arti menariknya lebih dekat. Saudara Hong, bisakah keputusan kedua Anda adalah? Tiemo sepertinya mengingat sesuatu. Keputusan kedua, Zhao Feng langsung memperhatikan. Patriark Hong adalah penguasa dan anggota aliansi suci. Kemampuannya lebih dari sekadar hebat. Saat itu, hanya 2 item dari pria ini yang mengubah masa depan Zhao Feng. Zhao Feng mulai menyadari bahwa keputusan kedua ini dapat langsung mengubah takdirnya. Aku akan pergi ke aliansi suci dan mencoba memberimu slot yang bisa memberimu kesempatan untuk memasuki panggung dunia yang sebenarnya. Senyum di mulut Patriark Hong semakin lebar. Kesempatan untuk memasuki panggung dunia yang sebenarnya? Hati Zhao Feng melonjak, tetapi dia bingung. Saudara Hong, apakah kamu akan membiarkan dia memasuki organisasi di belakang aliansi suci? Tiemo tercengang, sementara Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bingung. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa kesempatan ini tidak mudah didapat. Bisakah Patriark menjelaskan? Zhao Feng penasaran. Patriark Hong tersenyum, Zhao Feng, kamu pernah ke warisan, jadi kamu tahu bahwa benua bunga azure bukanlah benua yang sebenarnya. Dunia tempat kita tinggal dipenuhi dengan lautan tanpa batas, dan benua bunga azure dikenal sebagai zona bunga azure, hanya sebuah pulau kecil di lautan. Petik 2. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan tidak terkejut. Di reruntuhan Sein Ungu, dia berbicara dengan murid dari sekte spiritual Bulan Murni. Legenda mengatakan bahwa, setelah benua desolet hancur, setiap titiknya menjadi pulau seperti zona bunga azure. Zona bunga azure hanyalah sebuah pulau kecil, dan ada 5 atau 6 pulau kecil lainnya seperti di dekatnya. Semua pulau ini diperintah oleh sekte bintang 2, istana 3 orang suci. Petik 2. Patriark Hong berhenti. Three Science Palace, sekte bintang 2. Hati Zhao Feng bergetar. Dia tidak berpikir bahwa akan ada bayangan sekte bintang 2 di belakang benua bunga azure. Selanjutnya, Zhao Feng menemukan bahwa kata-kata istana 3 orang suci sudah tidak asing lagi, dan sebuah kalimat tiba-tiba terlintas di benaknya, istana 3 orang suci telah menjadi tidak dapat digerakkan di area debu. Dalam beberapa hari terakhir, itu bahkan memikat beberapa faksi bintang 1 untuk hampir mematahkan kutukan 100 makam. Sekarang, energi arai teleportasi telah habis. Bawahan ini akan pergi lebih dulu. Petik 2. Zhao Feng akhirnya mulai mengerti apa artinya. Jelas bahwa kekuatan yang mengatur tanah terlarang 100 makam telah mencoba menyerang benua bunga biru tetapi dihentikan oleh istana 3 orang suci. Kekuatan ini harus terkait dengan agama setan bulan merah. Saya akan memberitahu Anda berita lain, ketika agama setan bulan merah menyapu seluruh benua dan menghadapi aliansi suci dan 10 kekuatan besar, itu secara teknis hanyalah perpanjangan dari bentrokan antara istana 3 orang suci dan sekte bintang 2 lainnya. Petik 2. Patriark Hong tertawa. Mendengar ini, Zhao Feng hampir berteriak, apakah itu benar? Dia tidak pernah menyangka bahwa era agama setan bulan merah memiliki rahasia di baliknya. Itu benar, benua bunga azure hanyalah medan perang untuk 2 sekte bintang 2.
Istana Tiga Orang Suci menang pada akhirnya, dan Sekte Bintang 2 lainnya terlalu jauh. Petik 2. Tiemo sepertinya juga mengetahui beberapa rahasia dan menambahkan, hati Zhao Feng butuh waktu lama untuk tenang. Benua Bunga Azure hanyalah medan perang yang diperluas dari dua Sekte Bintang 2. Patriark sedang memberitahuku tentang Istana Tiga Orang Suci. Mungkinkah? Zhao Feng tiba-tiba berpikir. Hehe, benar. Saya akan merekomendasikan Anda ke Three Science Palace. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh para jenius naga sejati. Karena saya adalah anggota inti dari Aliansi Suci, saya memiliki kemampuan ini. Petik 2. Kata Patriark Hong. Masuki Sekte Bintang 2, Istana Tiga Orang Suci. Jantung Zhao Feng berdegup kencang. Dia telah bertarung dengan murid Sekte Bintang 2 sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya mereka. Seluruh benua Bunga Azure, yang memiliki Sekte Bintang 1 dan negara yang tak terhitung jumlahnya, hanyalah bawahan dari Sekte Bintang 2. Deputi Patriarch Zhao, saya percaya dengan bakat Anda setidaknya bisa menjadi murid inti dari Istana Tiga Orang Suci dengan mudah. Tiemo berkata sambil bercanda. Benua Bunga Azure saat ini berada di zamannya yang paling mulia, dan Zhao Feng seharusnya tidak mengalami banyak kesulitan memasuki Istana Tiga Orang Suci. Setelah saya memasuki Sekte Bintang 2, saya akan dapat benar-benar memasuki panggung dunia. Tapi, jantung Zhao Feng berputar dan jatuh karena beberapa alasan. Patriark Hong, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi saya tidak dapat memutuskan apakah saya ingin bergabung dengan Istana Tiga Orang Suci. Setidaknya, belum. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Ekspresi keduanya langsung berubah menjadi tidak percaya saat mereka melihat Zhao Feng. Mereka mengira bahwa Zhao Feng akan langsung setuju, tetapi Zhao Feng tampaknya berpikir untuk menolaknya. Bahkan jika dia menerimanya, sepertinya dia tidak akan membuat keputusan untuk waktu yang cukup lama. Zhao Feng, kamu bisa memikirkannya. Aku butuh setidaknya 1,5 tahun untuk pulih sedikit dan pergi ke Aliansi Suci. Petik 2. Patriark Hong sedikit kecewa, tetapi dia tidak menanyakan secara spesifik. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Tiemo meninggalkan istana bawah tanah dan yang terakhir penasaran, Wakil Patriark Zhao, mengapa Anda bahkan perlu memikirkan tentang kesempatan yang bagus? Zhao Feng menghela nafas dan tidak bisa menjelaskan. Ada dua alasan utama mengapa dia tidak bisa langsung setuju. 1. Reruntuhan Sein Ungu. Zhao Yufei masih di sana, dan Sage telah meramalkan bahwa dia akan menghadapi lebih banyak bahaya daripada keberuntungan. Zhao Feng tidak bisa begitu saja mengabaikan Zhao Yufei. Dia harus menyelesaikan rencana 100 Corps, dan itu membutuhkan sumber daya dari Purple Sein Ruins. Akan lebih baik jika dia bisa berkultivasi di Purple Sein Ruins. Efeknya akan lebih baik daripada Sekte Bintang 2. Alasan kedua adalah Liu Qinxin. Hati Zhao Feng tidak bisa tenang jika dia tidak tahu keberadaan atau situasi Liu Qinxin. Dia punya rencana, dan itu adalah menemukan warisan langit Saint Qin ketika dia lebih kuat. Karena dua alasan ini, dia tidak dapat bergabung dengan Istana Tiga Orang Suci dengan mudah. Begitu dia bergabung dengan Sekte Bintang 2, kebebasannya akan dibatasi. Beberapa hari kemudian, berita tentang Wakil Patriark Agama Darah Besi baru menyebar ke seluruh negara besar. Seluruh agama darah besi tercengang. Semua orang tahu bahwa orang saat ini yang bertanggung jawab atas agama darah besi adalah Wakil Patriark Tiemo, dan sekarang akan ada Wakil Patriark lain. Ini cukup untuk menimbulkan gelombang di Canopy Grid Country. Menurut beberapa sumber, hal ini diperintahkan oleh Patriark Hong. Berita ini mengguncang negara besar dan bahkan kekuatan di benua utara. Jika desas-desus tentang kebangkitan kembali agama darah besi itu benar, bahkan klan Yuan Surgawi akan dipindahkan. Sebulan kemudian, di aula markas besar agama darah besi. Salam Wakil Patriark Zhao. Para ahli eselon menengah dan atas, di kiri dan kanan, membungkuk dalam-dalam. Hadiah budidaya terendah di sini adalah peringkat manusia sejati. Mereka adalah elit dari markas utama, dan beberapa adalah pemimpin cabang. Jiang Sanfeng dan Dai Ye dekat dengan Zhao Feng. Keduanya telah menjadi tangan kiri dan kanan Zhao Feng, serta anggota eselon atas. Aula itu sunyi senyap setelah menyapa. Zhao Feng memejamkan mata saat dia duduk di atas tahta. Dia tidak langsung mengatakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam posisi manajerial dalam agama, dan itu semua karena Tiemo telah meninggalkan markas besar untuk memusnahkan beberapa keturunan agama setan bulan merah.
Ada pepatah di dunia fana, pejabat baru akan menyalakan 3 gelombang api. Catatan TL, pejabat baru biasanya akan melakukan sesuatu yang kasar untuk menunjukkan dominasi dan kekuasaan mereka kepada bawahan. Sekarang agama saat ini dipimpin oleh Zhao Feng, tidak ada anggota eselon atas yang tahu apa yang menunggu mereka.